Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati dan pemirsa dimanapun anda berada, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat beserta nikmatnya kepada kita. Pada pagi ini Allah memberikan kesehatan kepada kita dan nikmat iman dan Islam. Semoga kita semua oleh Allah dimudahkan rezekinya dan diberikan ilmu yang manfaat dan barakah. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan kajian kitab Sifatullah fi Bayanil Adhkar Al-Yaumiyah, yang ketepatan kitab ini merupakan susunan saya sendiri. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Kitabud Da'awat, yaitu bab yang membahas tentang doa-doa secara umum. Yang pada pertemuan kali ini kita akan bahas hadis yang ke-20 tentang doa, bagaimana kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah untuk mengalahkan musuh-musuh kita dan diberikan keteguhan hati dan keteguhan fisik. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u wa yaqulu Rabbi a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wamkur li wa la tamkur alayya wa yassir hudayah wansurni ala man bagha alayya Rabbi ja'alni laka syakiran laka dzakiran laka rahiban laka mitwa'an ilaika mujiban aw muniban taqabbal taubati wausil haubati wa ajib da'wati wa sabbit hujjati wahdi qalbi wa shaddid lisani waslul sakhibata qalbi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbasin, hadis datang dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, berkata sahabat Ibnu Abbas, kana ada an-nabi, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yad'u, berdoa siapa Nabi, wa yaqulan, dan membaca siapa Nabi. Apa yang dibaca? Rabbi a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wamkur li wa la tamkur alayya wa yassir hudayah wansurni alayya man bagha alayya Rabbi ja'alni laka syakiran laka dzakiran laka rahiban laka mitwa'an ilaika mujiban aw muniban taqabbal taubati wausil haubati wa'jib da'wati wa thabbit hujjati wahdi qalbi wa saddid lisani waslul sakhibata qalbi. Rawahu, meriwayatkanhu kepada hadis Abu Daud, siapa Imam Abu Daud, wa Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi, wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah. Rabbi, wahai Tuhan kami, Rabbi, wahai Tuhanku, a'inni, semoga engkau membantu kepadaku untuk mengalahkan musuh-musuh aku, wala tu'in, dan jangan menolong engkau kepada musuh-musuhku, alaiyah, untuk mengalahkanku. Wansurni, dan semoga menolong engkau kepadaku
untuk mengalahkan musuh-musuhku. Wala tansur, dan jangan menolong engkau pada musuh-musuhku. Alayya, untuk mengalahkan diriku. Wamkur, dan memberikan strategi engkau li kepadaku. Wala tamkur, dan memberikan tipu daya engkau kepada musuh-musuhku. Alayya, untuk mengalahkan diriku. Wayassir, dan semoga mempermudah engkau hudayah kepada memberi petunjuk kepadaku. Wansurni, semoga menolong engkau ni kepadaku. Alaman, untuk mengalahkan orang bawah yang berbuat aniaya, siapa orang alayah kepadaku. Rabbi, wahai Tuhanku, ij'alni, jadikanlah kami, ij'al, semoga menjadikan engkau ni kepadaku, lakah kepada engkau, syakiron, orang yang bersyukur, lakah kepada engkau, zakiron, orang selalu ingat kepadamu, lakah kepada engkau, rahiban, orang yang takut, lakah kepada engkau, mitwaan, orang yang taat, ilaika kepadamu, mujiban, orang yang bertobat, memenuhi panggilan, au muniban, atau yang kembali. Taqabbal, semoga menerima engkau, taubati, kepada taubatku. Wausil, semoga mencucikan engkau, membersihkan engkau, haubati, pada kekeliruanku. Wajib, semoga mengabulkan engkau, dakwati, pada doaku. Wasabit, semoga memperkokoh engkau, hujjati, kepada hujahku. Wahdi, semoga beri petunjuk engkau, qalbi, kepada hatiku. Wasadid, dan semoga meluruskan engkau, lisani, kepada lidahku. Waslul, dan semoga menghilangkan engkau, sahimata qalbi, pada kedengkian hatiku. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u wa yaqulu, Rabbi a'inni wa la tu'in alayya, wansurni wa la tansur alayya, wamkur li wa la tamkur alayya, wayassir hudayah, wansurni ala man bagha alayya. Rabbi ja'alni laka syakiran, laka zakiran, laka rahiban, laka mitwa'an, ilaika mujiban au muniban. Taqabbal taubati, wa ausil haubati, wa ajib da'wati, wa sabbit hujjati, wahdi qalbi, wa saddid lisani, waslul sahimata qalbi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Ini hadis datangnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah itu membaca doa. Apa isi doa yang dibaca oleh Rasulullah? Rabbi a'inni wa la tu'in alayya, wansurni wa la tansur alayya, wamkur li wa la tamkur alayya, wayassir hudayah, wansurni ala man bagha alayya. Rabbi ij'alni laka syakiran, laka zakiran, laka rahiban, laka mitwa'an, ilaika mujiban au muniban. Taqabbal taubati, wa ausil haubati, wa ajib da'wati, wa sabbit hujjati, wahdi qalbi, wa saddid lisani, waslul sahimata qalbi. Hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud
dan Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Apa artinya hadis ini? Hadis ini hadis sahih. Betul-betul berarti datangnya dari Rasulullah. Diriwayatkan 3 ashabus sunan, yaitu Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Hanya Imam Nasa'i yang tidak meriwayatkan. Coba kita pahamin tentang isi doa yang dibaca oleh Rasulullah. Yang pertama coba lihat. Rabbi a'inni wa la tu'in alayya. Ya Allah, bantulah kami ini untuk mengalahkan musuh-musuh kami. Dan jangan sampai engkau membantu musuh-musuh kami untuk mengalahkan kami. Jadi minta kepada Allah supaya dapat mengalahkan musuhnya. Baik musuh itu berupa manusia yang sifat kasat mata, yang mereka selalu mengganggu kita, baik mengganggu pribadi, mengganggu keluarga, atau mengganggu agama, atau mengganggu perjuangan, atau mengganggu bisnis. Minta kepada Allah supaya kita dapat mengalahkan mereka. Dan minta kepada Allah jangan sampai Allah menolong mereka dapat mengalahkan kita. Enak enggak kira-kira? Kita minta pertolongan kepada Allah. Jadi kamu minta apa? Punya musuh apapun dapat dikalahkan. Kan dapat pertolongan dari Allah. Kemudian diperkuat lagi berikutnya. Wansurni wala tansur alayya. Berikanlah kami bantuan ya Allah untuk mengalahkan musuh-musuh kami, dan jangan engkau memberikan bantuan pada musuh-musuh kami untuk mengalahkan saya. Kalau yang pertama minta pertolongan, yang kedua minta apa? Bantuan. Bantuan pemikiran, bantuan koneksi, bantuan biaya, bantuan fisik, bantuan ilmu, bantuan aturan, sehingga dengan bantuan Allah ini dapat mengalahkan musuh dirinya, musuh keluarganya, musuh bangsanya, dan terutama musuh agama. Maka kita dapat mengalahkan mereka. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yang ketiga apa katanya? Wamkurli wa la tamkur alayya. Ya Allah, berikanlah kami tipu daya. Tapi artinya bagi kami berikan strategi, diberikan metode, diberikan manajemen yang dapat mengalahkan musuh-musuh kami, dapat menghancurkan musuh-musuh kami, dan jangan engkau menolong mereka untuk memberikan tipu daya, memberikan strategi, memberikan manajemen, memberikan metode yang dapat mengalahkan kami. Wow. Jadi kita diberikan apa? Kemampuan manajemen strategik. Punya kemampuan tentang kita ini jaringan. Punya kemampuan kita dapat memiliki biaya yang dapat apa? Mengalahkan musuh-musuh kami. Dan minta kepada Allah mereka jangan diberikan ilmu, jangan diberikan strategi yang dapat mengalahkan kami. Ini yang ketiga. Yang keempat apa? Wa yassir hudayah. Dan berikanlah kami kemudahan untuk mendapatkan hidayah. Mendapat petunjuk. Baik petunjuk itu untuk mendapatkan kebenaran, petunjuk untuk mendapatkan rezeki, petunjuk untuk mendapatkan kesuksesan, petunjuk untuk mendapatkan orang yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah, juga dicintai oleh manusia, petunjuk menjadi orang-orang yang alim. Yang paling penting terakhir, petunjuk untuk taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini yang keberapa ini? Keempat.
Kemudian yang kelima apa? Wansur alaman bagha alayya. Wansurni alaman bagha alayya. Berikanlah kami bantuan untuk mengalahkan orang-orang yang berbuat zalim kepada kami. Nah, orang-orang yang berbuat zalim banyak kepada kita, baik langsung maupun tidak langsung. Maka kita minta kepada Allah supaya diberikan bantuan oleh Allah dapat mengalahkan mereka-mereka, dapat mengungguli mereka-mereka yang berbuat zalim kepada kita, baik zalim kepada pribadi, zalim kepada keluarga, zalim kepada bisnis, zalim kepada umat Islam, dan terutama zalim kepada agama Allah. Minta kepada Allah apa? Supaya kita diberikan kemampuan, diberikan pertolongan kepada kita sehingga kita mampu mengalahkan orang-orang yang berzalim kepada kita. Ini yang kelima. Yang kenapa? Rabbi ja'alni laka syakiran, laka dzakiran, laka raghiban, laka rahiban, laka mitwa'an, ilaika mujiban au muniban. Yang ke-6 ya. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bersyukur kepadamu ya Allah. Bersyukur. Apa syukur itu? Dirinya itu menyadari nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada dirinya. Lalu dia setelah itu menyadari apa? Lalu nikmat-nikmat itu digunakan sesuai dengan ketentuan Allah. Nikmat mata dipakai untuk membaca Quran. Nikmat telinga untuk mendengarkan tausiah, dengarkan bacaan Al-Quran. Punya tangan kita bersyukur dipakai untuk hal-hal yang baik. Kita minta kepada Allah apa? Bersyukur. Kemudian banyak mengucapkan Alhamdulillah yang disertai dengan pengakuan hati bahwa yang berhak dipuji hanya Allah. Karena memberikan nikmat yang banyak yang tidak terhingga. Itu namanya apa? Syukur. Maka laka syukur. Laka dzakiran. Minta kepada Allah sudah apa? Ingat kepada Allah. Artinya selalu membaca Al-Quran, membaca zikir. Hatinya ingat kepada Allah dan aktivitas-aktivitasnya sesuai dengan ketentuan Allah. Yang dikerjakan oleh hati maupun anggota badan yang zahir. Apa berikutnya? Laka rahiban. Kepadamulah kami merasa takut. Nah, hatinya apa? Takut terhadap murka Allah. Takut terhadap azab Allah. Nah, kalau begitu apa yang terjadi? Maka dia selalu menghindari segala aktivitas-aktivitas yang membuat Allah itu marah kepada kita. Kemudian berikutnya apa? Laka mitwa'an. Dan hanya kepadamu aku ini orang yang taat kepada Allah. Dia paham dengan Al-Quran, paham dengan isi Al-Quran, lalu mentaati apa yang dalam Al-Quran. Dia paham dengan hadis, lalu mentaati apa dalam hadis. Baik dalam konteks dia berakidah, tauhidnya benar dan mantap, fikihnya dia mengetahui secara mendalam dan mengamalkan secara konsisten. Dan masalah fikih dan masalah tasawuf dia paham dengan betul, lalu berpegang teguh sehingga terjadi takhalli, menghindari segala perbuatan-perbuatan dan akhlak yang tercela, wa tahalli, dan dia menghias diri dengan perilaku dan akhlak yang mulia, tajalli, maka dia akan nampak pada dirinya tentang keagungan Allah. Kemudian apa? Ilaika mujiban au muniban. Dan kepadamu kami memenuhi suruhannya dan kembali kepada Allah. Jadi yang keenam itu yang diminta apa? Bersyukur, zikir, takut, taat, dan
selalu bertobat kepada Allah. Yang ketujuh apa? Taqabbal taubati. Ya Allah, terimalah taubatkah kami. Jadi minta kepada Allah taubatnya diterima. Apa? Taubat itu kalau hakullah, ini dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah, seperti dia itu dulu lalai meninggalkan sholat, lalai dia itu tidak membayar zakat, lalai dia tidak haji padahal sudah mampu untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Maka kalau dia bersalah, bertobat, maka melakukan 4 hal. Yang pertama, dia menyadari terhadap dosa-dosa yang dia lakukan. Lalu dia itu Lalu dia berjanji tidak mengulangi lagi terhadap dosa-dosa yang dia lakukan. Yang ketiga, betul-betul tidak mengulangi lagi. Yang keempat, dia banyak beristighfar pada Allah, banyak beramal soleh, baik yang sifatnya ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh, baik yang sifatnya itu ritual atau sosial. Itu kalau hakul Allah. Kalau hakul adami, berkenaan dengan manusia, maka ada tambahan yang kelima. Apa? Harus minta bebas dari orang yang disakiti. Umpamanya ngerasani, umpamanya Rizki ngerasani umam, itu tidak cukup sampai 4, tapi harus menyampaikan kepada umam bahwa kemarin saya ngerasani. Nah, itu namanya bertobat karena hakul adami. Kalau dia tidak dilakukan yang kelima, walaupun dia baca istighfar, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu yang ke berapa tadi? Ke-6 ya. Berapa? Tadi yang ke-7. Sekarang yang ke-8. Wausil haubati. Ya Allah, sucikanlah kekeliruan kami. Jadi minta kepada Allah semua kesalahan, kekeliruan, kekhilafan oleh Allah itu dihapus dosanya dan hapus dari segala yang membuat dirinya rugi. Jadi oleh Allah minta apa? Dicucikan. Itu menggunakan majas isti'arah. Itu mencuci. Artinya apa? Mengampuni Allah dan menghilangkan seakan-akan seperti baju yang dicuci. Maka Allah menggunakan Rasulullah wa usil haubati. Kemudian yang ke-9 apa? Wajib dakwati. Ya Allah, terimalah doa kami. Nah, doa ini akan terima apa? Akan diterima yang pertama, dia itu menghindari segala makanan yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, dia itu betul-betul yakin bahwa Allah itu akan mengabulkan doa yang dia minta. Yang ketiga, dia awali dengan bertobat kepada Allah. Yang keempat, dia itu banyak beramal soleh. Yang kelima, baru dia berdoa dengan khusyuk, terutama menggunakan doa-doa yang maksud dari Rasulullah. Hatinya ingat kepada Allah ketika berdoa, hatinya sadar kepada Allah. Yang sebelum doa diawali dengan bacaan Bismillah, dia awali dengan Alhamdulillah, dan diawali dengan sholawat. Maka doanya akan diterima oleh Allah. Kemudian yang berikutnya, yang ke-9, 9 ini ya. Wasabbit hujjati, dan kokohkanlah hujjahku. Nah, hujjah yang pertama di dunia, dia itu dengan keyakinannya tentang keesaan Allah, dia diberikan kemantapan argumen. Dia keyakinan bahwa dengan rukun iman yang 6, iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada utusan Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada hari kiamat, iman dengan qada dan qadar, diberikan kokohan argumen-argumen terhadap keyakinan itu sehingga keyakinannya mantap dan tidak tergoyahkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hujjah nanti di akhirat, ketika di alam kubur, dia itu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat mungkar. Kemudian yang ke-10 apa? Wahdi qalbi. Berikanlah petunjuk lidah kami. Berikanlah petunjuk hati kami. Wahdi qalbi. Diberikan petunjuk hati kami. Nah, hati apa?
berubah-berubah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Mungkin jam 6 kurang 15 menit hati sampai itu bertakwa kepada Allah. Hatinya itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada apa Allah dan Rasulnya melebihi daripada cinta pada dirinya dan keluarganya, sehingga melahirkan ketaatan. Tiba-tiba melihat ada orang lewat di depan kita cantik, sudah berubah hatinya, sudah lupa kepada Allah, sudah lebih ingat kepada lain jenis. Di masjid hatinya kokoh ingat kepada Allah. Begitu keluar ada orang yang mau nyogok, langsung diterima. Nah, itu namanya hati. Maka kita minta kepada Allah apa? Selalu hatinya mendapat petunjuk. Selalu taat kepada Allah, selalu tunduk kepada Allah, selalu melaksanakan ketentuan Allah, baik dalam konteks ibadah, konteks sosial, konteks pribadi dan berbangsa, bahkan juga dalam berpolitik. Kemudian yang ke-11, wasaddid lisani, luruskanlah lidahku, dibimbinglah yang dibicarakan selalu yang benar, yang baik, yang dibaca Al-Quran, dibaca doa, ketika menyampaikan dakwahnya penuh dengan bijaksana, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis dan hikmah ulama soleh. Itu yang kita lakukan. Kenapa? Akan dapat petunjuk dari Allah. Kemudian yang terakhir apa katanya? Waslul sakhimata qalbi, hilangkanlah rasa dengki hatiku. Karena banyak orang dengki ini, dirinya merasa hebat, lalu ada yang mengalahkan, sudah hatinya jengkel. Dia umpamanya dia pintar, ternyata ada yang lebih pintar, sudah hatinya sudah jengkel. Dirinya merasa kaya, ternyata ada yang lebih kaya, hatinya sudah jengkel, sudah muncul perasaan dengki. Dirinya merasa punya kekuasaan, lalu muncul penguasa baru, muncul rasa dengki. Maka minta yang ke-12, hilangkan rasa dengki yang ada di dalam hatinya. Enak ya doanya, panjang tapi ini kumpul apa yang kita inginkan bersama-sama. Coba kita baca bersama-sama. Lihat kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wamkurli wa la tamkur alayya wa yassir hudaya wansurni ala man bagha alayya rabbi ij'alni laka syakiran laka dhakiran laka rahiban laka mitwa'an ilaika mujiban au muniban taqabbal taubati wausil haubati wa'jib da'wati wasabbit hujjati wahdi qalbi wasaddid lisani wasdul sakhimata qalbi. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita ini oleh Allah diberikan pertolongan dapat mengalahkan musuh-musuh kita, dan diberikan hidayah oleh Allah, dan Allah menjadikan kita ini orang yang bersyukur, orang yang bertobat kepada Allah, dan doanya diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa kita baca pada pagi ini. Semoga bermanfaat kepada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.